Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nahda Herunisa dari Prodi Sistem Informasi di Institut Teknologi Tangerang Selatan. Dalam video kali ini, saya akan sharing tentang cara install Linux Mint dalam VirtualBox. Jadi, kita akan menginstal operasi sistem atau OS Linux Mint di dalam VirtualBox. Nah, di sini karena saya udah punya beberapa file dan maksudnya saya sudah punya file VirtualBox dan file iOS Linux Mint-nya, jadi nanti saya tinggal new saja. Tapi bagi teman-teman yang belum mempunyai filenya, nanti saya akan sertakan di deskripsi box itu link untuk download VirtualBox serta untuk download iOS Linux Mint-nya, OS Linux Mint-nya, mohon maaf. Oke, di sini ini adalah tampilan awal dari VirtualBox-nya, bisa dilihat. Ini kita fullkan, contohnya seperti ini. Nah, untuk menambahkan, untuk meng-create virtual dari Linux Mint tersebut, kita tinggal klik new. Oke. Nah, di sini kita tinggal tinggal ketik itu nama untuk OS-nya. Misalkan karena saya di sini akan menginstal Linux Mint, jadi kita tulis saja Linux Mint. Linux Mint, oke. Nah, setelah namanya sudah kita inputkan, selanjutnya kita masukkan file ISO-nya. Nah, di sini kita select dulu file ISO-nya di order, kita select. Nah, ini adalah file Linux Mint-nya. Di sini saya memakai versi Linux Mint itu versi yang cinnamon, yang paling sering digunakan atau yang paling dicari lah, intinya seperti itu. Kita klik saja, lalu kita klik open. Nah, kalau sudah, ini di foldernya itu, kalau saya sendiri biasanya saya create folder baru, new folder, seperti demikian, seperti ini. Kita order saja, klik order, lalu kita create saja, create namanya folder Linux Mint, new folder, kita tuliskan Linux Mint. Oke, kalau sudah, Linux Mint. Nah, ini foldernya. Sebentar, ini karena saya sudah pernah menginstal sebelumnya, ini saya delete dulu. Nah, berarti kita balik lagi. Tadi kan kita sudah create Linux Mint-nya, foldernya. Ini kita klik karena masih kosong. Oke, jadi kita pakai saja ini, lalu select folder. Nah, karena sudah di-select, lalu kita lanjutkan ke proses berikutnya. Ini kita taruh DC karena di bagian hard disk-nya itu memori kita masih lumayan banyak. Bagian disk PC masih ada, masih mencukupi. Makanya saya taruh di local disk C. Lalu kita balik lagi ke VirtualBox-nya. Nah, di sini karena sudah lengkap semuanya, sebentar, mohon maaf, saya tadi taruh di dokumen, ya di user, ya benar, di Linux Mint. Oke, kalau sudah, kita tinggal next saja, klik next. Nah, ini kita bisa untuk password dan repeat passwordnya bisa kita custom sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan saya di sini akan mengganti menjadi inisial saya saja, nama saya beserta nomor acaknya. Lalu kita repeat lagi di sini.
Nah, ini kalau untuk hal-hal yang lainnya seperti di username, hostname, atau domain name-nya kita lanjutkan saja, kita skip. Lalu kita klik next. Nah, untuk di bagian ini kita bisa custom mau berapa saja file yang akan, maksudnya memori yang akan kita terapkan di dalam VirtualBox-nya untuk OS Linux Mint tersebut. Nah, karena saya biar kita lebih cepat prosesnya, saya memilih untuk men-settingnya menjadi 3 GB atau setara nih kita bisa dini dengan 3072 MB. Udah, berarti kalau di sini dia udah tulisannya udah 3 GB. Kalau misalkan kalian bisa custom ke 2 atau ke 1, itu bisa disesuaikan dengan partisi yang ada di hard disk kalian. Jadi tidak harus 3 GB seperti yang saya terapkan di video kali ini. Dan kalau sudah, ini kita next saja. Ini kan 3 GB. Nah, untuk prosesornya ini kita default sesuai dengan yang direkomendasi oleh VirtualBox-nya. Ini kita next. Nah, untuk di bagian ini kita next saja. Ini kita create a virtual hard disk now. Ini jadi kita akan membuat virtual hard disk untuk OS Linux Mint-nya nanti di VirtualBox-nya. Ini kita tidak usah mengotak-atik, jadi kita biarkan saja. Ini tetap kita klik next. Nah, di sini udah, ini ibaratnya kayak ringkasan dari yang kita tadi setting sebelumnya. Misalkan kayak di memorinya kita setting berapa, prosesornya berapa, kayak seperti itu. Kalau sudah, kita klik finish. Nah, ini kita artinya lagi memproses di dalam virtual mesinnya, virtual box-nya ini. Jadi kita tunggu beberapa saat. Nah, ini dia lagi men-start, kita tunggu. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini kita klik yang paling atas, Start Linux Mint 21 Cinnamon 64 bit. Ini sesuaikan dengan tipe versi di desktop kalian masing-masing saja ya. Ini kita klik enter saja. Kita tunggu. Untuk lama prosesnya itu tergantung juga dengan memori dan prosesor di hardware kalian. Ibaratnya sesuaikan dengan kemampuan desktop atau PC kalian juga. Jadi balik lagi sesuaikan saja, karena kalau misalkan mengikuti sesuai dengan yang ada di video saya, takutnya nanti akan membuat berat dan prosesnya mungkin akan lebih memakan waktu yang lebih lama seperti itu. Ini kita tunggu, mungkin agak lama ya. Nah, jika sudah seperti ini, artinya kita sudah seperti kita membuat bootable, tapi kita belum masuk ke dalam sistem Linux Mint-nya. Jadi untuk kita men-setting Linux Mint-nya itu, kita akan menginstal Linux Mint-nya yang ada di tampilan seperti sekarang. Nih, di bagian ini kita install ya, kita double klik, jangan lupa. Nah, kalau misalkan tanda seperti ini artinya dia sedang proses. Jadi kita akan lihat, kita akan tunggu beberapa saat. Semoga prosesnya tidak memakan waktu yang lama ya. Mungkin, nah ini sebentar lagi tampilan dari saat kita ingin menginstal Linux Mint-nya di dalam VirtualBox-nya. Ini tampilan pertamanya itu pasti kita akan disuruh
memilih untuk bahasa default yang akan digunakan. Di sini saya akan memilih English saja. Kita klik continue. Nah, di sini English US, di sini udah English US juga. Nah, ini tinggal kita klik continue lagi. Sebentar ya. Nah, untuk di bagian ini itu dia install multimedia kode. Ini kita lewati saja karena artinya tuh kita akan menginstal seperti games atau media playernya atau aplikasi default lainnya. Jadi mungkin next time-nya kita akan sharing-sharing lagi. Jadi untuk saat ini kita skip dulu, takutnya akan memakan waktu yang lebih lama. Di sini kita klik continue saja nih, continue. Maaf ya kalau misalkan ini agak lama, ini bisa ditunggu beberapa saat. Nah, sekarang ini ada installation tipenya. Nah, di sini kita akan memformat harddisknya. Jadi kita akan membuat ulang harddisk untuk maksudnya ini harddisknya dalam arti harddisk di VirtualBox untuk Linux Mint-nya ya. Jadi karena saya ini biasanya juga saya mengikuti default dari sistemnya, jadi saya tinggal pilih yang erase disk and install Linux Mint. Nah, kalau misalkan teman-teman seandainya tidak ingin menginstal Linux Mint secara langsung, bukan melalui VirtualBox, itu bisa memiliki something else. Jadi dia akan membaca harddisk di komputer Anda atau di laptop Anda seperti itu. Jadi kalau saya kan karena ingin membuat di VirtualBox, saya memilih yang erase disk and install Linux Mint. Nah, ini saya klik aja install now. Nah, untuk ini kita langsung continue saja. Kalau misalkan ada hint seperti ini pemberitahuannya, ini kita continue. Kita tunggu lagi. Nah, untuk di sini kita bisa pilih karena ini kan defaultnya sudah ditetapkan di Jakarta untuk ibaratnya kayak dia sebagai formalitas saja ya. Ini kita bisa pilih Jakarta, kita continue. Nah, untuk di sini kita bisa custom dengan nama kita sendiri. Misalkan kalau saya dari Nahda KH. Nah, di sini ada kita disuruh masukin password, create password itu bisa pakai password yang tadi kita bikin untuk di VirtualBox-nya, tapi itu custom juga, maksudnya terserah di kalian masing-masing. Ini kalau saya sesuaikan dengan yang password di VirtualBox tadi. Nahda 482. Ini juga sama, Nahda 482. Nah, kalau sudah nih bisa kalian select aja mau login otomatis apa misalkan ketika ingin login itu password dan username-nya sudah tersedia, jadi kita tinggal klik login saja, itu pilihannya ada di kalian masing-masing. Kalau saya pilihnya yang login automatically, ini kita klik continue. Dah, setelah step ini kita tinggal tunggu beberapa saat. Jadi
dia akan memproses OS Linux Mint-nya ini di VirtualBox-nya. Jadi dia akan menginstalnya juga. Kita tunggu saja. Jadi di proses ini mungkin akan memakan waktu yang lebih lama dari proses sebelumnya ketika kita install Linux Mint-nya di VirtualBox. Jadi seperti kita membuat bootable, tapi di step ini kita mungkin agak lama ya karena kita di membuatnya di VirtualBox-nya di Linux Mint-nya nih. Kita tunggu saja. Mungkin akan memakan waktu yang lama. Jadi kalau misalkan kalian nonton video ini bisa dilewatin beberapa saat karena ini dia masih copy filenya. Nah, ini kita lagi proses installing sistemnya.
Nah, kalau misalkan udah seperti ini, berarti proses instalasinya sudah komplit. Nah, ini kita klik saja yang restart now, karena dia akan mulai intinya memasang dari yang tadi kita sudah install. Jadi biar lebih cepat. Nah, kalau misalkan seperti ini, kita press enter atau kita tekan enter saja. Kita tunggu. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, berarti kita sudah selesai proses instalasinya di dalam VirtualBox. Sebenarnya sih ini kan karena kita udah kelar, ini bisa kita custom saja displaynya atau hal lainnya. Di sini kan misalkan saya mau display setting misalkan agak besar ya, atau menyesuaikan dengan ini ya, bisa kita setting di displaynya. Display nih, kita enter. Nah, di sini kita bisa jadi custom, misalkan kita ingin diperbesar sesuai tampilan yang kita biasa gunakan, itu biasanya di kisaran ini. Ini kalau sudah, ini kita play, coba. Oh, mohon maaf, ini di cancel dulu. Cancel change. Ini mungkin ini kita agak kebalik ya misalnya. Nah, mungkin nanti bisa diotak-atik oleh teman-teman. Ini karena saya tadi customnya mungkin agak berantakan ya. Ini kita bisa. Nah, intinya sih untuk proses instalasinya hanya seperti itu saja. Kalau misalkan teman-teman ingin install Ubuntu atau versi Linux lainnya ataupun Windows, itu tahapnya sebenarnya sama aja. Jadi kita tinggal ikuti proses instalasinya dan kita sesuaikan juga dengan kapasitas dari memori kita, dari hard disk ataupun prosesornya, agar jadi kalau misalkan kita up, maksudnya tidak sesuai dengan partisi kita yang tersedia, takutnya itu malah membuat proses diinstalasinya itu gagal atau terjadi bug. Jadi alangkah baiknya kita sesuaikan saja. Nah, sekian teman-teman video dari saya tentang instalasi Linux Mint di VirtualBox. Semoga apa yang saya contohkan dalam video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.